Salam pemirsa, seorang mantan agen FBI mengeluarkan peringatan keras bahwa jaringan intelijen Iran diduga telah berhasil menyusup ke berbagai kota kecil dan wilayah pedesaan di Amerika Serikat. Para agen Iran ini disebut sengaja menghindari pusat-pusat kota besar dan memilih untuk berbaur di komunitas yang lebih terpencil demi mengurangi kecurigaan dan memudahkan pelaksanaan operasi mereka secara diam-diam. Keberadaan mereka di kawasan pedesaan ini dianggap sebagai ancaman nyata yang bisa sewaktu-waktu meledak menjadi serangan ke wilayah-wilayah yang selama ini dianggap aman. Peringatan ini datang seiring memanasnya ketegangan antara AS dan Iran, terutama setelah serangan udara Amerika Serikat terhadap beberapa fasilitas nuklir Iran pada akhir Juni lalu. Fox News dalam laporannya pada 22 Juni 2025 mengungkap bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS telah menerbitkan peringatan nasional tentang potensi meningkatnya ancaman terorisme yang didukung oleh Iran. Jika pemerintah Iran mengeluarkan seruan balas dendam atau fatwa resmi, para ekstremis domestik diyakini akan termotivasi melakukan kekerasan di wilayah AS secara independen. Ancaman nyata di sekitar kita, kampus hingga wilayah pedesaan. Jonathan Gilliam, mantan agen FBI yang pernah bertugas di stasiun tugas anti-teror, menyampaikan kepada Fox News Digital bahwa jaringan ekstremis ini kemungkinan besar sudah eksis dan menyebar di berbagai komunitas kecil di Amerika, bahkan di kampus-kampus ternama. Ia mengingatkan, wilayah pedesaan yang minim pengawasan dan perlindungan adalah sasaran paling empuk bagi kelompok-kelompok seperti ini. Kekhawatiran itu semakin besar setelah imigrasi AS menangkap lebih dari 130 warga Iran hanya dalam sepekan terakhir. Selain itu, 670 warga negara Iran kini sedang ditahan oleh imigrasi dan bea cukai AS (ICE). Pemerintahan Biden dikritik karena dianggap menerapkan kebijakan perbatasan yang terlalu longgar, sehingga memberi peluang bagi agen asing untuk masuk secara ilegal, kemudian menghilang ke komunitas-komunitas terpencil. DHS menekankan bahwa instruksi langsung dari otoritas Iran bisa mengubah kota-kota kecil di AS yang selama ini damai menjadi ladang konflik dalam waktu semalam saja. Beberapa pejabat federal bahkan meyakini strategi yang sama juga digunakan oleh intelijen Tiongkok melalui program imigrasi ilegal. Tiongkok borong lahan pertanian dekat pangkalan militer AS. Salah satu isu paling panas yang kini menjadi perhatian Gedung Putih adalah maraknya pembelian lahan pertanian AS oleh pihak asing, khususnya Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok (PKT). Data pemerintah menyebutkan, Tiongkok telah membeli lahan pertanian Amerika dalam jumlah besar, bahkan beberapa di antaranya berlokasi sangat dekat dengan pangkalan militer AS. Hal ini memicu kekhawatiran adanya potensi spionase dan ancaman terhadap rantai pasok pangan nasional. Menanggapi situasi ini, Presiden Donald Trump secara tegas mengumumkan kebijakan baru. Pada 8 Juli 2025, pemerintahan Trump meluncurkan kebijakan perang total terhadap aksi pembelian lahan pertanian AS oleh Tiongkok. Trump menyatakan dengan lantang, tanah Amerika harus dikuasai oleh rakyat Amerika. Menteri Pertanian AS, Brooke and Rollins, menegaskan, kita akan merebut kembali tanah pertanian Amerika. Kita tidak boleh membiarkan kekuatan asing yang berniat mencuri teknologi kita atau menyusup ke rantai pasok pangan kita, menguasai lahan kita sendiri. Aksi balasan, rencana aksi keamanan lahan pertanian nasional. Gedung Putih bersama Departemen Keuangan, Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, Kementerian Kehakiman, serta para gubernur negara bagian telah meluncurkan rencana aksi keamanan lahan pertanian nasional yang terdiri dari 7 langkah strategis. Inti dari rencana ini adalah larangan mutlak atas pembelian lahan pertanian oleh Tiongkok dan negara-negara yang dianggap sebagai musuh AS, penggunaan seluruh wewenang federal, termasuk hak istimewa presiden, untuk mengambil kembali tanah yang telah dibeli asing, peningkatan pengawasan dan transparansi terhadap setiap transaksi pembelian lahan oleh pihak asing. Trump juga menegaskan, pertarungan mempertahankan lahan pertanian ini bukan lagi masalah negara bagian, tapi sudah menjadi isu nasional. Tanah Amerika hanya boleh dikuasai oleh rakyat Amerika. Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengungkapkan keterlibatan pihaknya dalam upaya ini. Kami ingin tahu dengan jelas mengapa pihak asing tertarik membeli lahan persis di samping pangkalan militer kita, ujarnya. Senator Tommy Tuberville dari Alabama menambahkan keprihatinannya. China sudah menguasai begitu banyak tanah kita. Di Alabama saja, asing memiliki lebih dari 2,2 juta ekor tanah pertanian. Ini memalukan dan tidak boleh dibiarkan.
ancaman perang tanpa batas, spionase, rantai pasok dan teknologi. Penasehat senior Gedung Putih, Peter Navarro, memberi peringatan tajam. Kita selama ini terlalu menganggap dunia sudah damai. Padahal, musuh telah berubah taktik, bukan lagi perang lewat senjata, tapi lewat pangan, benih, balon dan rantai pasok. Inilah bentuk perang tanpa batas, di mana kemenangan ditentukan lewat penguasaan informasi, ekonomi dan pertanian, bukan melalui kekuatan militer semata. Bahkan, ada dugaan PKT telah mengubah lahan pertanian yang mereka kuasai menjadi gudang senjata penuh perangkat spionase, serta potensi menyembunyikan pasukan asing. Kita terlalu polos saat musuh menggunakan rantai pasok sebagai senjata. Kita justru sibuk memperdebatkan balon cuaca, sindir Navarro. Komunisme tidak akan pernah diterima di Amerika. Dalam sesi tanya jawab dengan media terkait pemilihan wali kota New York, Trump dengan tegas mengkritik salah satu kandidat, Zohran Mamdani. Dia bukan hanya sosialis, tapi komunis. Siapapun yang ingin jadi wali kota New York harus loyal kepada Gedung Putih. Jika tidak, dia akan menghadapi masalah besar, kata Trump. Pernyataan Trump dipandang sebagai sinyal keras kepada PKT dan seluruh kekuatan komunis dunia bahwa strategi perang tanpa batas mereka sudah terdeteksi dan tidak akan dibiarkan berkembang di Amerika. Pemerintah AS saat ini telah mengambil langkah-langkah nyata untuk menyingkirkan pengaruh komunisme, tidak hanya di bidang politik, tapi juga dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan pertanian. Penutup, ancaman nyata dan ketegasan pemerintah. Dengan situasi yang terus memanas, baik ancaman infiltrasi Iran maupun ekspansi ekonomi Tiongkok, Amerika Serikat kini mengambil langkah-langkah tegas demi mempertahankan kedaulatan, keamanan nasional, dan masa depan rakyatnya. Kebijakan pemerintahan Trump ini bukan hanya soal lahan, tapi juga menyangkut eksistensi dan ideologi bangsa Amerika di tengah dinamika global yang penuh risiko. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.